Menyambut dengan sukacita kehadiran Ibu Bapak, Saudara, dan anak-anak dalam ibadah hari Minggu Advent ketiga, secara khusus bagi yang pertama kali hadir dan para simpatisan. Masa Advent adalah awal dari tahun liturgi gereja. Selama 4 minggu Advent, gereja menantikan kedatangan Kristus Yesus kembali dalam kemuliaan yang akan menggenapi langit dan bumi yang baru, sekaligus mengingat kembali akan kedatangan pertama Kristus Yesus yang adalah Mesias dan Juru Selamat yang membawa damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. GPIB secara khusus menggemas ibadah dalam minggu-minggu Advent di tahun ini dengan tata ibadah berdimensi lingkungan hidup yang memuat nyanyian, doa, teks liturgis, dan gestur komunal guna memaknai masa-masa penantian kita di tengah realitas kerusakan lingkungan hidup yang kian parah di masa kini, seraya mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab ekologis kita. Ada sedikit pengumuman, nanti pada saat votum dan berkat akan ada gestur di depan yang dilakukan oleh para presbiter, jadi mohon jemaat bisa mengikuti gestur yang dilakukan. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Vikaris Nevada, Florida, Nualedang, Vikaris GPIB tahun kedua. Hari Minggu Advent ketiga ini, kita menyalakan lilin ketiga yang berwarna merah muda dalam lingkaran Advent sebagai simbol sukacita. Kita menyalakan lilin ini sebagai simbol dari penantian kita akan kedatangan Sang Juru Selamat yang membawa sukacita bagi seluruh ciptaan. Namun, kita menyalakan lilin ini juga dengan stabil mengingat sesama kita yang kehilangan sukacita karena sawah dan ladangnya kekeringan. Ladang dan kebunnya tidak subur, air dalam sumur-sumurnya kosong, dan tempat tinggalnya jauh dari akses sumber air bersih. Serta mereka yang kebanjiran akibat tanah tak dapat lagi menyerap air hujan dengan baik. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia, Raja Kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Immanuel, tabus umatmu
Mari kita memulai ibadah ini dengan meragakan pernyataan iman kita bahwa pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat 9 sampai yang ke-10 yang menyatakan, "Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah." Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, kala umat Tuhan bersorak karena karya pembebasan Allah adalah sorak sukacita yang sama dialami oleh alam di sekitar kita. Bukankah justru alam ini sedang menyandungkan nyanyian ratapan karena kita? Manusia telah mengeksploitasinya habis-habisan. Dengarlah rintihan mereka. Dengarlah tanah di sekitar kita yang meratap. Kami kering kerontang, retak. Air tak mengaliri tubuh kami seperti biasa. Hujan sudah tidak turun lama, panen gagal, petani tidak berbuah hasil. Atas pemanasan global yang mengakibatkan kemarau berkepanjangan, kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Perut kami ditikam dengan bor yang tajam, pancang-pancang besar ditancapkan di tubuh kami, demi minyak yang menguntungkan dan menopang hidupmu. Hai manusia, setega itukah engkau memperkosa tubuh kami?
atas aktivitas pengeboran minyak yang tak bertanggung jawab dan pemakaian sumber daya energi tak terbarukan secara terus-menerus, kami memohon. Kristus, kasihanilah kami. Kami tak setangguh itu menopang beban yang berat ini. Tubuh kami diaspal, air tak dapat kami serap dengan baik. Di atas aspal itu, gedung-gedung tinggi berdiri. Kami tenggelam, permukaan laut naik lebih tinggi dari kami. Atas pembangunan tiada henti dan ketidakmerataan penduduk yang terjadi di kota-kota besar, kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya ke-43, ayat 19 sampai yang ke-21 yang menyatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa dan perdamaian Allah bagi seluruh ciptaan telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh sungai rahmat, curahkan air, sembuhkan bumi yang mengerang. Oh sungai rahmat, curahkan air, hapuskan darah yang mengerang. Gersaklah tanah, terbakar hangus, benih tak tumbuh, kering lama. Oh sungai rahmat, curahkan air, dan bumi ini selamatkanlah. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amos pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, "Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih mampu untuk beribadah di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami telah memuji nama-Mu, dan saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan
urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman itu bukan hanya berdiam di hati kami, tetapi kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, yang siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Maranatha. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Saya ulangi, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan tanah kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, juga semarak Karmel dan Saron. Ya, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memiliki sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara diberikan pilihan, yakni mau dikasih bunga mawar, kira-kira Bapak Ibu Saudara pilih mawarnya yang kering, keronta, gitu, layu, tak ada kehidupan, atau mawar yang kelopaknya banyak, dia terlihat segar, banyak, diberikan banyak itu, tidak hanya satu tangkai, maka pilihannya yang mana? Yang kedua ya, karena kita melihat adanya kehidupan di dalam mawar itu, berbeda yang tadi, perumpamaan yang pertama, yaitu tentang mawar yang kering atau gambaran mawar yang kering. Kita pasti memilih mawar yang bunganya segar, tidak layu. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yesaya mengenai pengharapan, mengenai kabar sukacita tentang umat yang sedang ditawan. Digambarkan oleh Yesaya atau Nabi Yesaya ini, bahwa mereka yang di dalam tahanan ini, mereka mengalami kekeringan seperti padang yang gersang, seperti padang gurun. Di sana tidak ada kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya adalah salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Dia adalah pewahyu dari Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel yang saat itu akan menghadapi penderitaan. Jadi pasal 35 ini peristiwa dalam pembuangannya belum terjadi, tetapi Yesaya mampu bernubuat.
Itu bukan karena karyanya sendiri, tetapi karena karya Allah. Dia menyampaikan, walaupun nantinya kamu menderita, tetapi Tuhan akan menolong. Kitab ini atau kitab Yesaya ini berisi nubuatan Tuhan tentang penyelamatan bangsa Israel. Tuhan mengutus Yesaya pada pasalnya yang ke-6 untuk mengabdi pada kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Sebagaimana ini tercatat di dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-1. Kitab Yesaya ini berjumlah 66 pasal. Dia terbagi dalam 3 bagian yang biasa disebut Prato, Deutro, dan Trito. Untuk Prato atau bagian yang pertama itu pasal 1 sampai ke 39. Sedangkan Deutro itu pasalnya ke-40 sampai yang ke-55. Yang Trito pasal 55 sampai yang ke-66. Ini merujuk pada 3 bagian atau periode yang berbeda dalam komposisi kitab Yesaya. Pada bacaan kita pada pagi hari ini, pada bagian yang pertama, yaitu Proto. Apa itu Proto? Proto itu menceritakan kisah nubuatan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa yang lain yang ada pada saat itu. Jadi di sini konteksnya adalah di dalam konteks kitab Yesaya ini sedang terjadi yang namanya penderitaan yang akan dialami oleh bangsa Israel, yang ditindas oleh bangsa-bangsa, yakni Asyur, bahkan Babel. Jadi ini konteks yang ada di dalam kitab Yesaya. Sebelum bangsa Israel dibawa oleh Asyur ke Babel, Babel adalah tetangga yang paling kuat pada saat itu. Namun dalam pasal ini, Yesaya menyadari bahwa ancaman yang nyata terhadap kehidupan Yehuda atau kehidupan orang Israel bukan hanya karena penjajahan, bukan karena penindasan Asyur, tetapi juga dosa ketidaktaatan umat Yehuda kepada Tuhan. Jadi ada 2 hal yang diperingatkan oleh Yesaya. Bukan hanya soal kamu ditindas oleh bangsa lain, tetapi kamu tidak taat kepada Allah. Untuk itulah mengapa di sini Yesaya sebagai nabi utusan Tuhan memperingatkan bangsa Israel bahwa meskipun nantinya kamu akan menerima penghukuman, kamu akan menerima penderitaan, dijajah oleh bangsa lain, karena kita tahu dan sadar betul bahwa Israel ini kan yang sangat keras kepala, tergak tengkuk gitu ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Allah, penghukuman, tetapi dia sebagai umat tak pernah sadar. Tetapi ternyata Tuhan juga tidak pernah meninggalkan. Yesaya hadir sebagai penolong, memberitakan firman Tuhan, pewahyuan Tuhan bahwa mereka akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berfokus kepada pasalnya yang ke-35. Jadi bagian proto ini dibagi di 5 pasal gitu. Dalam 5 kelompok gitu ya. Pasal 1 sampai yang ke-12 itu berisi antisipasi kemurkaan Allah atas Yehuda karena ketidaktaatannya kepada Allah. Dalam pasal ini ada janji pemulihan di balik penghukuman yang dialami oleh umat. Lalu yang kedua adalah pasal 13 sampai yang ke-23. Ini berisi sebuah nubuatan-nubuatan terhadap bangsa-bangsa. Lalu yang ketiga adalah pasal 24 sampai ke-27. Ini sering disebut dengan Yesaya sebagai tokoh apokaliptis atau kumpulan atau gambaran tentang penghakiman, eskatologi, dan tanda-tanda surgawi. Dan di pasal yang akan kita bahas ini, yakni pasal 28 sampai yang ke-35, pasal ini itu berisi nubuatan-nubuatan Yesaya. Dari zaman Asyur, karena Asyur adalah bangsa yang satu-satunya ancaman gitu, bagi Israel pada konteks Yesaya. Sehingga disinilah yang mau kita pelajari bersama-sama, bahwasanya
Yesaya ingin memperlihatkan kasih Allah, pelawatan Allah, dan juga pemulihan dari Allah. Pada ayatnya yang pertama, Yesaya menggambarkan negeri yang sedang ditawan, bagai padang gurun, tanahnya kering, dan di sini kita melihat kondisi yang begitu sulit. Ya karena kering, tidak ada kehidupan. Seperti mawar tadi yang layu, kering, dia tidak akan bisa berbunga lagi kalau sudah layu, sudah kering. Yesaya menggambarkan penderitaan itu seperti demikian. Tetapi ternyata di balik kekeringan, padang gurun itu akan ada sorak-sorai. Yang tadinya bayang-bayang kematian, justru di sini Yesaya menghadirkan pemulihan. Yesaya menghadirkan kehidupan dan umat akan bersorak-sorai. Lalu gambaran yang kedua adalah padang belantara yang kosong. Sekali lagi tidak ada kehidupan. Bahkan di sini Yesaya menggambarkan janji Tuhan di antara padang belantara itu ada tumbuhan mawar yang bunganya lebat. Bayangkan yang tadinya kosong belantara tidak ada apa-apa, Tuhan menghadirkan bunga mawar yang ini menandakan atau simbol dari kemakmuran, simbol dari sukacita karena mawarnya tumbuh lebat. Selain itu, Yesaya juga menggambarkan di tengah sukacita itu atau di tengah sukacita penggambaran bahwa ada padang belantara, ada padang gurun yang bersorak-sorai, bunga mawar yang tumbuhnya lebat. Di sini Yesaya juga menggambarkan sukacita itu memiliki kemuliaan seperti Libanon dan semarak Karmel serta Saron. Adalah gambaran dari kesuburan dan kemakmuran. Karena di dalam Alkitab, Libanon atau Karmel dan Saron ini adalah wilayah yang indah gitu, hijau gitu. Karena mereka salah satunya adalah pegunungan yang asri gitu. Jadi sukacita Tuhan itu dihadirkan melalui gambaran-gambaran yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Libanon ini dikenal dengan pohon-pohon arasnya yang indah. Bapak Ibu Saudara, jika ingin melihat itu bisa dibaca di Mazmur pasalnya yang ke-92 ayat 13 sampai 16. Di situ dikatakan bagaimana pohon aras ini indah. Pemazmur mengatakan bahwa pohon aras ini begitu indah. Dengan demikian, Yesaya ingin mengatakan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Tuhan membuat padang gurun atau padang belantara itu menjadi subur, membuat semua mata tertuju kepadanya, seperti kepada Libanon, Karmel, dan Saron. Karena keindahan itu kan, kalau kita melihat sesuatu yang indah, pegunungan yang indah, kita akan tertuju, mata kita tertuju ke sana, dan itulah yang dimaksudkan oleh Yesaya. Bahwa kita akan tertuju kepada Tuhan, seperti kita melihat pemandangan yang indah, selayaknya Libanon, Karmel, dan Saron. Bisa dibayangkan kan Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang tadi, yang penuh penderitaan di dalam konteks bacaan kita pada Yesaya, Tuhan membalikkan 90 derajat. Kehidupan yang tadi kering, keronta, tidak ada kehidupan, Tuhan menghadirkan kehidupan, Tuhan menghadirkan kasih-Nya, Tuhan menghadirkan pemulihan-Nya di dalam kehidupan yang syarat akan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita manusia punya padang gurun kehidupan. Kita punya permasalahan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu untuk pasrah diri, tak berbuat apapun dan hanya menunggu keselamatan dari Tuhan. Kita bukan hanya pasif, tetapi harus aktif. Kita pasti akan ditolong Tuhan, tetapi bukan berarti kita hanya berdiam diri, tak melakukan sesuatu. Sebagai manusia yang memiliki berbagai persoalan, kita memang memerlukan Tuhan, tetapi juga kita bertindak secara aktif untuk melalui penderitaan atau padang gurun kehidupan.
Kita pasti pernah diperhadapkan dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Namun dari Yesaya kita mau belajar bahwa hanya Tuhan yang mampu kita andalkan. Oleh karena itu, jangan pernah ragu tentang pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu ya dan pasti. Tetapi seringkali kita tidak menyadari pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bisa dari siapa saja yang tidak terduga. Semangat sukacita pemulihan yang akan dialami bangsa Israel itu juga semangat kita untuk menghadapi kehidupan. Kita akan dipulihkan dari situasi yang tidak menyenangkan. Siapa sih yang mau menerima situasi yang tidak menyenangkan? Semua orang inginnya situasi yang mudah. Tetapi justru dari permasalahan, dari persoalan, dari penderitaan kita belajar sesuatu hal. Bagaimana kita tetap berpegang teguh pada iman kita dan percaya bahwa kehidupan yang penuh misteri itu kita mampu menjalaninya. Kita mampu tetap berpegang, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki masa Advent yang ketiga. Masa Advent ketiga adalah simbol dari sukacita. Ada makna sukacita. Kita memang memiliki berbagai kehidupan, ada suka dan duka. Tetapi bagaimana cara kita tetap memberikan sukacita bagi orang lain di tengah-tengah keterbatasan hidup kita. Kita manusia yang fana, banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang kita lakukan, tetapi kita mau berkenan di hadirat Tuhan dan percaya Tuhan menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita, sehingga kita membagikan sukacita itu kepada semua orang. Karena kabar sukacita itu untuk semua orang, bukan hanya kita. Yesus yang akan lahir, yang akan kita rayakan nantinya, lahir untuk damai sejahtera, memberikan sukacita bagi semua orang. Sehingga mari di dalam kehidupan kita membagikan semangat sukacita dari Allah. Pertolongan Tuhan tidak hanya dalam bentuk fisik, yakni pembebasan dari tawanan, tetapi juga membebaskan diri kita dari ketidakberdayaan, memberikan kepada kita kesejahteraan dan sukacita dalam iman, dalam batin, pikiran. Jadi bukan sembuh secara fisik, karena banyak orang yang juga fisiknya kuat, tetapi secara pikiran, secara dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Secara fisik kelihatannya sehat, tapi secara psikologis belum tentu. Untuk itu Tuhan menghadirkan iman, semangat spiritualitas, agar kita menerima pemulihan bukan hanya dari fisik saja, tetapi dari batin dan pikiran kita. Kiranya masa Advent ini yang dimaknai sukacita menjadi sukacita kita bersama. Kita memang menghadapi padang gurun, padang belantara yang tidak ada kehidupan, tetapi Tuhan menyediakan semangat sukacita melalui bunga mawar yang tumbuh di padang belantara, sorak-sorai yang nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan ini menyertai kehidupan kita. Kiranya sukacita setelah dipulihkan dari berbagai persoalan kehidupan kita, menyadarkan bahwa ada Allah, ada wajah Allah di kehidupan kita melalui sesama, melalui keluarga, kerabat, sahabat, teman sepelayanan. Di situ ada wajah Allah. Sehingga mari bagikan semua sukacita itu kepada sesama kita. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita, sukacita menyambut Natal juga menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, kiranya di balik setiap pergumulan kehidupan kami mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur jika Tuhan tetap memberkati kami melalui pekerjaan kami dan juga kesehatan kami. Kiranya Tuhan menyertai di setiap keputusan yang kami pilih, sehingga kami tidak salah memilih dan salah langkah, sebab kami memilih kehidupan kami berdasarkan kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami hendak berdoa untuk beberapa pihak, komunitas atau lembaga yang menjamin ketersediaan air di berbagai tempat yang mengalami kekeringan. Kiranya seperti pembacaan kami mengenai Yesaya, akan ada sorak-sorai di tanah yang kering, di tanah yang tandus ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang mendukung ketersediaan air itu adalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap ciptaan Tuhan yang ada. Kiranya Tuhan mampu menghadirkan sukacita bagi ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi, dan memberikan pemulihan yang sejati bagi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap panggilan dan keputusan gerejamu melalui pelayanan dan kesaksiannya. Kami juga mau berdoa untuk misi perdamaian dunia, yakni Rusia, Ukraina, dan Israel, Hamas. Mereka tengah berkonflik ya Tuhan, sehingga kami memerlukan pertolongan-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkaulah Sang Pendamai. Kiranya Engkau menghadirkan perdamaian bagi negara yang berkonflik ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi korban yang berjatuhan akibat konflik ini. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap aktivitas pelayanan dan kesaksian kami. Kami bersyukur jika pelayanan kami bisa berjalan dengan baik. Itu bukan karena kami ya Tuhan, tetapi karena penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat, PHMJ, BPPJ, dan unit misioner. Di setiap kami yang terlibat, kiranya Tuhan memberkati setiap usaha kami untuk melayani Tuhan di Jemaat Ora et Labora. Kami juga berdoa untuk pelunasan dan pengembangan Ruko Golden Road. Kiranya di setiap kebutuhannya, setiap perjuangan yang kami lakukan demi pelunasan dan pengembangan Ruko Golden Road, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk pengembangan fasilitas peribadahan di Pospel Parung Panjang. Kiranya setiap apa yang sudah kami lakukan, itu semua demi
kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang masih mencari pekerjaan, masih mencari pasangan kehidupan. Kiranya Tuhan menghadirkan pekerjaan dan juga pasangan kehidupan yang baik, yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Jikalau jemaat juga memiliki pergumulan masalah pekerjaan ataupun finansial, kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga masalah finansial ini dapat teratasi. Dan kami mengusahakannya, dan kami berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang dalam kondisi mengalami bencana alam, yakni di Gunung Lawatobi, Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur. Kiranya di dalam penderitaan padang gurun ini, Tuhan akan menghadirkan sorak-sorai, Tuhan akan menghadirkan sukacita bagi saudara-saudara terkasih kami yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, kiranya Tuhan juga menolong agar bencana alam Gunung Lawatobi ini bisa teratasi ya Tuhan. Kami memohon kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam proses pemulihan, yakni Bapak Idi Setio Utomo, Bapak Fritz Piri, Grace Karinda, Bapak Hali Yonatan, Bapak Francisco Hukom, Bapak Martunas Lumban Gaol, Bapak Zul Simbolon, Bapak Hen Markus Tehupiori, Ibu Else Lonteng Kambe, Ibu Marguerita Sopi Supit Warau, Bapak Runding Butar-Butar, Ibu Lani Sumendap, Ibu Else de Fretes Ratulangi, Ibunda dari Bapak Diaken Yopi de Fretes. Kiranya Tuhan, proses pemulihan ini kami serahkan kepadamu. Kiranya juga Tuhan menolong dan melindungi orang-orang terkasih yang setia menemani, setia mendampingi, setia merawat di dalam proses pemulihan. Memang tidak mudah, tetapi kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Sehingga proses pemulihan ini, tubuh mereka yang sakit berangsur membaik ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang menyediakan pemulihan bagi jemaat yang dalam kondisi pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kiranya di dalam usia tuanya Tuhan mau melindungi, Tuhan mau melawat, Tuhan menghadirkan damai sejahtera sukacita di masa tuanya. Jikalau mereka merasakan kesepian, kami membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga mereka dapat dihiburkan dari kesepian kehidupan masa tua mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati kesehatan jemaat yang lanjut usia, sehingga jemaat yang lanjut usia mampu menjalani aktivitasnya. Kami juga mau berdoa untuk janda, duda, dan yatim piatu. Tuhanlah yang memberikan berkat kesehatan, anugerah kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi warga jemaat, yakni keluarga Tulong Huta Barat, keluarga Alfa Mangkaren, keluarga Lumban Gaol Nahampun, keluarga Lili Pali Katuuk, keluarga Ronald Adrian Farstegen, keluarga Simanjuntak Sinaga, keluarga Mononutu Pijo, keluarga Magot Subiakto, keluarga Yohan Mangididi, keluarga Tomalueng Martel. Kiranya keluarga-keluarga ini Tuhan menyediakan sukacita, Tuhan menyediakan damai sejahtera, Tuhan memberkati pekerjaan, kehidupan keluarga. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dan memberkati.
Kami juga mau berdoa bagi warga jemaat yang sedang mengandung, yakni Ibu Mariana, karyawan sekretariat, Ibu Esteria Panjaitan Marpaung. Kiranya Tuhan menyertai kandungannya sehingga setiap prosesnya sampai nantinya akan bersalin, semuanya lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun, ibu sehat dan bayi yang dikandungnya pun juga sehat. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kami berdoa bagi Bapak Edward Yopiedo Oktario dan Ibu Ruth Elizabeth, Bapak Peter Niap dan Ibu Hendrika Telu, Bapak Immanuel Manege dan Ibu Francisca Pasangka, Bapak Richard Rigby dan Ibu Stefani Oktaviana Sinaga, Bapak Petro Neonane dan Ibu Magdalena Arateda, Bapak Lenimo Galet Kaban dan Ibu Wilanda Patisiasina, Bapak Reformator UNA Meidepa dan Ibu Lona Henriette, Bapak Ria Nugraha Putra dan Ibu Niluh Indra Sulistiani. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran, Nathan Joel Marti Biraja Panjaitan, Olivia Margaret Rembing Rasu, Krista Nugraha Philip Palapa, Sri Lestari, Lakaisa Patinama, Jose Matthew Harsepuni, Mary Natalia Palendang Sivi, Veronica Wisang, Audrey Jocelyn Tera Silalahi. Kiranya Tuhan memberkati usia perkawinan dan juga kelahiran ini. Tuhan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera karena kasih dan rahmat Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun mampu menjalani kehidupan dengan baik, sehingga itu semua karena kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih atas ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga Engkau menghadirkan sukacita dan semangat sukacita pemulihan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sempurna, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, atas tanah yang Allah berikan bagi kita dan atas makanan yang tumbuh dari dalamnya, kita bersyukur kepada Allah, Sang Pemelihara, dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab seperti tertulis dalam kitab Mazmur 64 ayat 10-11. Yang menyatakan, Engkau memperhatikan tanah itu dan menjadikannya subur dan memperkayanya dengan hasil yang berlimpah. Sungai Allah penuh dengan air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka.
Ya, demikianlah engkau mempersiapkan tanah itu. Engkau mengaliri alur bajaknya. Engkau menggemburkan gumpahan-gumpahan tanahnya dengan hujan lebat. Engkau menyuburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Di ibadah hari Minggu ini akan diedarkan 2 kantong kolekte. Kantong kolekte khusus berpita ungu diedarkan guna mendukung rangkaian kegiatan Natal. Saat memberi persembahan pada kotak, dimulai dari jemaat yang duduk paling belakang, lewat jalur tengah dan kembali ke sisi kiri atau kanan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara daring, dapat memberikan persembahan secara transfer bank atau memindai kode QRIS yang tertera. Kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang jemaat berikan. Doa kami, Tuhan Yesus sumber berkat, memberikan keluarga, pekerjaan dan usaha Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Hijau
Silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan dalam doa syukur. Mari berdoa. Di atas tanah milik-Mu, Engkau telah memberkati kerja keras dan penuh kami dari dalam tanah. Engkau telah mengeluarkan santapan bagi kami dan mengenyangkan seluruh ciptaan dengan kebaikan-Mu. Inilah persembahan kami, ya Allah. Syukur yang kami bawa atas kecukupan dari-Mu. Sesungguhnya apa yang kami berikan ini asalnya dari-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan memakai gereja-Mu agar pengelolaan persembahan ini dapat ditujukan untuk membangkitkan sukacita dalam hidup orang lain dan seluruh ciptaan melalui pelayanan kasih dan keadilan yang dikerjakan oleh gereja-Mu. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari, adik-adik yang kami sapa dengan penuh kasih dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami presbiter yang bertugas menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Selanjutnya kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, kegiatan peribadahan. Kepada seluruh warga jemaat diinformasikan bahwa kegiatan ibadah keluarga, ibadah Pelkat tahun 2024 telah ditutup dengan ibadah penutupan kegiatan. Namun demikian, majelis jemaat tetap melayani ibadah-ibadah dengan permintaan khusus. Kedua, ibadah penguatan. Ibadah penguatan bagi jemaat yang berduka akan dilaksanakan pada Selasa 17 Desember 2024 pukul 18.00 WIB di Graha Ora et Labora. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Paul Ajewane. Mohon menjadi perhatian Bapak Ibu kita semua. Baptisan Kudus Natal kedua akan dilaksanakan pada Kamis 26 Desember 2024 pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan anaknya, dipersilakan mendaftar di sekretariat atau menghubungi majelis sektor atau koordinator sektor masing-masing. Paling lambat pendaftaran dilakukan pada Minggu 15 Desember 2024 hari ini. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga Ibu Mice Hendrice Tenda dalam usia 80 tahun pada Kamis 11 Desember 2024 di Manado. Almarhumah adalah ibunda dari Ibu Anice Wayan Lule, warga jemaat sektor pelayanan 2. Majelis dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan iringan doa Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Agenda kegiatan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakan di sepanjang minggu berjalan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama, tanggal ulang tahun kelahiran dan perkawinan, mohon dapat menginformasikan ke majelis sektor atau kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, saat ibadah berakhir, kami memohon kesediaan jemaat di lantai atas untuk duduk dan menunggu dengan tenang sampai jemaat di lantai bawah selesai melakukan salam presbiter. Demikian informasi kegiatan disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua.
Warta jemaat selengkapnya telah di-share dalam bentuk PDF melalui koordinator sektor atau dapat diunduh di link Tri GPIB Ora et Labora. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk diutus oleh Tuhan bagi ciptaannya yang terluka, bumi yang mengerang menanti kedatangannya, tanah yang gersang merindukan karya pembebasannya. Datanglah ya Tuhan dan selamatkanlah kami. Waktunya akan tiba, sungai-sungai yang keruh akan menjadi jernih kembali, udara yang panas dan kotor akan bersih kembali, tanah yang kering akan dibasahi, dan panas matahari tidak menyakitkan lagi. Datanglah ya Tuhan dan barahilah kami. Sungguh, seluruh ciptaan menantikan sorak kemenangan. Biarlah mereka bergembira karena pemulihan yang dikerjakan oleh Allah. Datanglah ya Tuhan dan pakailah kami. Kiranya kita senantiasa mengupayakan kebaikan yang melahirkan sukacita dalam diri seluruh ciptaan Allah melalui berbagai karya pemulihan yang dapat kita lakukan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, Sang Raja Semesta, serta marilah kita bersama meragakan berkat-Nya bagi seluruh ciptaannya. Allah pencipta semesta, merengkuh seluruh ciptaannya dalam kasih yang tiada tara. Kristus Sang Immanuel, terluka bersama dengan bumi yang rusak. Roh Kudus, Sang Pemulih dan Pembaharu, menghembuskan nafas kehidupan bagi seluruh ciptaan, kini dan sepanjang masa.